Penipisan lapisan ozon. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas penipisan lapisan ozon. Perkenalkan, saya Jelita Puspitasari. Saya Dewi Azizah. Dan saya Wahyu Adi Pratama. Apa itu lapisan ozon? Ozon adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Lapisan ozon adalah suatu lapisan yang terletak di lapisan stratosfer 20-45 km di atas permukaan bumi yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Lapisan ini dapat menyerap radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari. Keberadaan bahan-bahan kimia tertentu di stratosfer dapat mengganggu keseimbangan reaksi tertentu, sehingga semakin lama molekul ozon semakin berkurang dan menimbulkan lubang ozon. Lalu, apa sih penyebab penipisan ozon? 1. CFC pada pengharum ruangan, pendingin pada AC kulkas, dan lain-lain. Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah kloroflorokarbon atau CFC yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. CFC digunakan oleh masyarakat modern dengan cara yang tidak terkira banyaknya, misalnya dengan AC, kulkas, bahan dorong dalam penyembur atau aerosol, diantaranya kaleng semprot untuk pengharum ruangan, penyemprot rambut atau parfum pembuatan busa, bahan pelarut terutama bagi kilang-kilang elektrolit. Yang kedua, banyaknya volume kendaraan yang ada di bumi sangat berakibat negatif pada lapisan ozon. Karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan dapat merusak lapisan ozon. Semakin lama, volume kendaraan semakin banyak pula gas karbon monoksida yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan keadaan lapisan ozon beberapa tahun ke depan bila volume kendaraan semakin hari semakin bertambah. Yang ketiga, penggundulan hutan secara besar-besaran sangat berakibat buruk pada kualitas udara yang ada di bumi. Gas-gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak lagi diserap oleh tumbuhan. Yang keempat, pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil tanam. Hasil kajian menunjukkan hasil tanaman seperti barley dan oat menunjukkan penurunan karena penerimaan sinar radiasi yang semakin tinggi. Tanaman diperkirakan akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil sehingga merusak hasil panen dan hutan-hutan yang ada. Yang kelima, asap yang dihasilkan oleh pabrik juga amat sangat berpengaruh dalam memperparah kerusakan lapisan ozon. Sama halnya seperti asap kendaraan, gas yang dikeluarkan dapat merusak lapisan ozon, amat mencemari udara. Belum lagi, limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan pabrik dapat merusak lingkungan. Lapisan ozon juga memiliki dampak yang sangat buruk. Dampak yang pertama, penipisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar radiasi ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet ini dapat membuat efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian, dan hutan. Efek utama pada manusia adalah meningkatnya penyakit kanker kulit karena selain itu dapat merusak mata, termasuk kataraks, dan juga mungkin akan melemahkan sistem imunitas badan. Dampak yang kedua, pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil tanaman utama dunia. Hasil kajian menunjukkan hasil tanaman seperti barley dan oat menunjukkan penurunan karena penerimaan sinar radiasi yang semakin tinggi. Tanaman diperkirakan akan mengalami kelambatan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil, sehingga merusak hasil panen dan hutan-hutan yang ada. Radiasi penuh ini juga dapat mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan juga udang di lautan, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi salah satu sumber makanan kebanyakan hewan-hewan laut. Kerusakan lapisan ozon juga memiliki pengaruh langsung pada pemanasan bumi yang sering disebut sebagai efek rumah kaca. Usaha-usaha untuk mencegah penipisan ozon menjadi mulai dilakukan bersamaan oleh semua negara di dunia. Usaha itu pun telah digalakkan secara serius oleh UNEP, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang program perlindungan lingkungan dan alam. Nah, untuk mencegah penipisan lapisan ozon, yaitu dengan menggunakan wet scrubber bagi industri,
Wet scrubber adalah alat yang digunakan untuk mengurangi emisi gas berbahaya dari aktivitas industri sehingga dapat mengurangi produksi zat-zat yang merusak ozon seperti senyawa CFC atau klorofluorkarbon. Yang kedua, menggunakan kulkas, pendingin ruangan, dan lain-lain yang berlogo non-CFC dan non-halogen. Pilih kulkas, pendingin ruangan, dan peralatan lainnya yang secara khusus memiliki label non-CFC atau non-halogen. Ini memastikan bahwa alat tersebut tidak menggunakan bahan kimia yang merusak lapisan ozon. Yang ketiga yaitu dengan menanam pohon. Pohon membantu meningkatkan kadar oksigen dan menyerap karbon dioksida di atmosfer. Secara langsung, pohon tidak memperbaiki lapisan ozon, tetapi membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat yang mendukung perlindungan ozon secara umum. Ketiga langkah tersebut adalah bagian dari usaha bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lapisan ozon dari kerusakan lebih lanjut. Kesimpulannya, pencegahan kerusakan lapisan ozon memerlukan kolaborasi antara individu, industri, dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah berikut. 1. Menggunakan alat dan teknologi ramah lingkungan seperti wet scrubber di industri untuk mengurangi emisi zat berbahaya yang dapat merusak ozon. Yang kedua, memilih produk elektronik dan pendingin dengan label non-CFC dan non-halogen guna mencegah pelepasan bahan kimia yang menjadi ancaman bagi lapisan ozon. Yang ketiga, menanam pohon secara aktif untuk meningkatkan kualitas udara dan mendukung ekosistem yang sehat, meski tidak langsung memperbaiki lapisan ozon. Cukup sekian materi penipisan lapisan ozon. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.